Selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania. Penerbit Karania adalah penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia yang juga penerima rekor Muri. Kali ini bersama saya Jenti Siswanto yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Untuk 1 jam ke depan, kita akan berbincang tentang buku yang ditulis oleh Biku Fajirahmedi dari Thailand yang berjudul Anak Baik Tidak Nakal. Buku bergambar ini cocok sekali untuk anak-anak ya. Bante Fajirahmedi merangkum cerita anak-anak ini dalam 8 buku. Saat ini yang kita terbitkan baru seri pertama ya. Jadi buku ini menggunakan kisah sederhana untuk menjelaskan dharma paling dasar yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Untuk buku ini, Karania bekerja sama dengan Mitra Karania, dan bukunya dapat dicari di www.karania.com. Bante Fajirahmedi juga terpilih sebagai tokoh untuk pendidikan anak usia dini, dan beliau menggunakan teknik cerita dalam cerita. Jadi beliau di dalam buku ini beliau terlihat sedang menceritakan sebuah kisah kepada anak-anak, dan bahasanya bahasa anak-anak sekali. Saya yakin anak-anak kita pasti suka sekali membacanya. Untuk membahas buku ini kita juga akan mengundang seorang sosok yang sangat akrab dengan dunia anak-anak. Ya, beliau adalah co-founder dari Serenity Preschool and Kindergarten. Ya, jadi sekolah ini mengajarkan mindfulness ke anak-anak usia dini dengan bahasa yang sangat sederhana. Beliau juga memiliki sertifikasi MindBee Certified Preschool Mindfulness Teacher. Sangat suka membaca dari kecil. Salah satu penulis dari buku antologi Cerita Anak 12 Cerita di Balik Hujan. Miss Melva, demikian panggilan akrabnya, suka menggunakan cerita untuk membangun karakter anak. Untuk lebih jelasnya, kita akan undang Miss Melva untuk join sama kita ya. Saya akan undang Miss Melva untuk join sama kita. Selamat malam Miss Melva. Selamat malam Ci Jenti. Kabar? Baik, Ci Jenti apa kabarnya? Baik, gimana kegiatannya selama ini? Kegiatannya selama ini ya sekarang belakangan ini masih sibuk ya berkutat di urusan sekolah di Serenity Preschool and Kindergarten. Gitu. Ci Jenti gimana? Baik, saya lagi baik. Miss, saya juga dengar ya, Serenity tuh menciptakan study kit untuk anak-anak TK ya yang bisa digunakan selama pandemi. Dan saya dengar juga bisa dibeli di Tokopedia ya, benar nggak itu? Iya, betul. Jadi karena pandemi di tahun lalu tuh Serenity Preschool and Kindergarten, jadi kita punya menciptakan modul home learning, modul belajar di rumah yang bisa dibeli di Tokopedia. Nah, di setiap modul kita itu kita juga masukin ada praktis-praktis mindfulness yang bisa dilakukan oleh anak bersama dengan orang tuanya. Jadi emang kita sisipkan, jadi kita sesuai dengan visi misi Serenity lah ya, kita mau menyebarkan praktek-praktek mindfulness ini seluas-luasnya. Jadi makanya di modul kita juga ada praktek mindfulness itu. Saya tuh kagum loh sama kalian loh. 3 sekawan yang kreatif gitu, kepikiran gitu loh. Terus saya juga begitu saya dengar, saya juga sempat browsing loh di Tokopedia. Wah, ini keren banget nih. Jadi saya kasih tahu beberapa teman yang punya anak masih usia dini ya. Anak saya udah kuliah soalnya. Saya bilang, ini seru banget nih buat anak-anak main di rumah. Anyway, Miss Melva, kan kita malam ini akan bahas tentang buku Anak Baik Tidak Nakal yang ditulis oleh Bante Fajirahmedi. Bisa cerita sedikit nggak tentang buku ini? Jadi ini saya punya bukunya di sini. Nah ini ya
Jadi udah baca duluan ya, teman-teman ya. Nah, ini kemarin nih pas dapat buku ini aku udah baca sama anakku. Dan seperti yang tadi Cijenti sempat dibilang pas aku pertama dapat buku ini, kok cara penyampaiannya agak sedikit unik ya, berbeda dengan Iya. yang biasanya gitu. Jadi tadi Cijenti jelasin baru aku oh ya cerita di dalam cerita gitu kan. Jadi aku tuh waktu baca buku ini menarik ya. Ini bagaimana sih point of view ceritanya gitu. Nah itu satu. Jadi ini sangat menarik. Dan kemudian poinnya ini kan dia yang Seri Anak Baik Tidak Nakal ini tuh buku pertamanya ini mengambil dari sila pertama, yang sila pertama Buddhis yang tidak membunuh makhluk hidup atau mungkin kalau kita jabarin lebih luas menyayangi kehidupan ya gitu. Nah, jadi yang di sini dia poin pertamanya khusus tentang itu. Buku ini tentang itu aja gitu. Dan di sini uh, cerita yang diangkat adalah menolong anjing yang diganggu oleh anak-anak yang nakal gitu. Jadi ceritanya benar sangat sederhana dan mudah dipahami gitu. Jadi apalagi kan selama ini aku udah coba mengadres isu tentang Pancasila Buddhis ke anakku kan. Bagaimana kita aplikasinya di dalam sehari-hari walaupun aku belum pernah kasih judul ini loh Pancasila Buddhis gitu kan. Tapi dengan adanya buku ini tuh semakin memperkuat. Nah ini loh di buku ini juga dibilang bahwa kita harus menyayangi makhluk hidup gitu. Dan ada satu scene yang sangat menarik di buku ini yang aku suka gitu. Jadi ada nggak tahu nih kelihatan nggak di sini. Jadi ini tuh Kelihatan. cerita ini ya ini dua anak ini yang ganggu anjing yang ada yang mau mukulin anjing yang ada di cerita awal. Dan ketika anjingnya ini nggak tahu lah siapa yang punya kan. Jadi ini anak yang nolongnya, yang nolong anjing itu dan mereka sedang pasang poster mau cari siapa sih pemilik anjing ini kan. Nah, ketika mereka pasang poster ini ada sini nih tiba-tiba dua anak yang ganggu ini lewat dikejar-kejar lebah. Nah, ini sangat menarik. Nggak ada pengantar di belakangnya, tapi dari sini tuh kita bisa cerita, lebah itu tidak akan menyerang kalau tidak diganggu. Nah, dua anak ini dari ekspresi kita tahu kan, mereka ketakutan berlari menghindari sengatan lebah gitu. Nah, jadi dari sini tuh kemudian aku cerita lagi sama anakku gitu. Jadi ini menarik sih. Jadi dia ini tersirat, tidak tersurat ya. Menarik. Begitu. Jadi buat aku sih ini oke. Jadi bukunya ini oke. Jadi dia bukan hanya jadi kalau kita bilang oh jangan membunuh dong. Nah di sini dibilang gitu tidak menyakiti makhluk hidup itu kita gimana caranya gitu kan? Caranya dengan kita bersikap baik dan menyenangkan terhadap orang-orang dan hewan-hewan gitu. Simpel sekali. Miss Melva, saya waktu baca buku ini ya, saya lihat bahasa Indonesianya juga sederhana sekali ya. Terus Ya, anak sekali, akhirnya saya cari ini penerjemahnya siapa gitu, seru banget gitu ya. Walaupun bukunya tipis, ternyata si Serai Moon yang terjemahin. iya. Namanya sangat familiar sekali, tapi saya agak lupa-lupa ingat Rai Simun yang mana. Saya yakin saya pernah ketemu dengan beliau. Ya, kalau acara ini eh, saya mewakili anak berterima kasih sekali ya karena bahasa Indonesia yang si Serai Simon gunakan untuk menyampaikan cerita ini ke anak-anak itu sangat komunikatif dan tidak susah. Betul, 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 betul sekali. Uh, Sederhana, jadi ini tuh ketika kita ceritakan ke anak yang belum bisa baca, kita cukup mudah ceritainnya. Anak yang udah bisa baca sendiri juga mudah gitu. Ya benar, Uh-uh. benar sekali. Miss Melva, saya pengen mendengar dari apa ya? Kalau Bante Fajirmedi kan menggunakan cerita untuk membangun karakter anak dan saya lihat di bio-nya Miss Melva juga begitu ya. Miss Melva juga menggunakan cerita juga ya. Di Iya, seri juga dengar banyak menggunakan cerita untuk anak-anak untuk mengajarkan nilai-nilai Dharma ke anak-anak walaupun Serenity itu sebenarnya sekolah yang universal. Benar nggak begitu? iya, kita sekolah universal. Uh-uh. Jadi kalau soal cerita, uh, kita ada pakai cerita, tetapi ceritanya belakangan ini karena pandemi, jadi kita kan mulai menyeragamkan semua lah ya. Ya. Jadi kita ceritanya udah mulai kita provide. Jadi udah emang yang cerita yang dipilih tuh emang cerita yang sudah dikurasi, udah dibaca duluan. Jadi
nggak tiba-tiba nongol ceritanya Cinderella gitu kan. Yang kita agak susah nih kalau kita mau tarik apa ya moral poinnya gitu kan. Jadi yang emang udah dikurasi yang menanamkan pesan-pesan moral di dalamnya. Jadi yang penting sih ketika milih cerita itu kita udah baca dulu dan kita tahu ini apa yang bisa kita gali dari situ gitu. Oke, baiklah. Untuk Bapak Ibu Romo, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu kepada sahabat Karania. Sahabat Karania, Anda juga berkesempatan mengajukan pertanyaan selama perbincangan langsung. Kami informasikan bahwa 3 pertanyaan yang terpilih akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah buku yang tengah dibahas malam ini. Jadi ikuti terus acara ini, dan pertanyaan Anda bisa ketik di kolom G yang ada tanda tanya, atau juga di kolom komentar juga boleh. Ya, sementara kita menunggu pertanyaan dari sahabat Karania, Miss Melva bisa cerita nggak? Selain sila pertama yang dibahas di buku ini dan dijelaskan dengan sangat sederhana, apakah ada nilai-nilai lain yang anak-anak kita bisa dapatkan dari cerita ini? Dimana ketika mereka membaca, terkadang mereka tidak menangkap ya, tapi dengan bantuan orang tua yang menceritakannya kembali, apa nilai yang orang tua bisa tekankan ke anak-anak? Ini ada satu yang menarik. Jadi kan ceritanya 2 tokoh anak ini, si Bebudi sama siapa ya namanya, dua anak ini, mereka kan ketemu anak anjing, menolong anak anjing kan. Ketika mereka menolong anak anjing ini, mereka bawa pulang gitu. Tapi mereka berpikir anjing ini punya siapa gitu. Jadi mereka nggak serta-merta, anjing ini kan nggak ada yang punya ya, langsung mengklaim nggak ada yang punya karena mereka nemuin di tengah jalan gitu kan. Ya udah kita pelihara aja, enggak. Tapi mereka berinisiatif mencari tahu siapa ya yang punya anjing ini. Yang mereka lakukan kemudian kan mereka pasang poster tuh di mana-mana. Jadi ini secara nggak langsung sebenarnya ngasih tahu ke anak-anak bahwa barang yang bukan punya kita jangan kita ambil gitu. Kalau kita ketemu barang yang bukan punya kita, kalau kita bisa bantu, coba kita bantu cari tahu siapa sih yang punya gitu kan, dengan apa sih, dengan semua upaya yang kita bisa punya, kemampuan kita coba cari tahu gitu. Nah, pada akhirnya kan berkat poster yang ditempel banyak banget itu, yang punya anjing beneran datang ketemu gitu kan dan berterima kasih gitu. Ini salah satu poin yang tidak jelas tidak benar-benar gamblang ya dijelaskan di buku ini, tapi kita bisa kupas lebih lanjut sih. Orang tua bisa kupas lebih lanjut dengan anak-anak lewat contoh ini gitu. Cara kupasnya gimana? Jadi kalau aku akan bilang gini, coba lihat nih anjing ini, menurut kamu ada yang punya nggak ya kalau ketemu di jalan gini? Nanti kan anaknya jawab, kayaknya nggak ada sih, soalnya kan nggak ada gitu. Habis itu nanya lagi, menurut kamu kalau mereka udah ketemu anjing ini harusnya diapain gitu ya anak anjingnya ya. Nanti mungkin dia bisa keluar pilihan, ya udah tinggalin aja, ya udah kita pelihara gitu kan. Terus kalau misalnya opsinya ditinggal, nanti kita tanya lagi, kalau ditinggal kira-kira anjingnya nanti bisa diganggu orang lagi nggak ya kayak tadi kan. Habis itu kan nanti dia mikir lagi tuh anaknya kan. Jadi emang modelnya itu kalau aku akan nanya ke dia sampai akhirnya nanti dia keluar jawabannya, ya aku pandu sampai keluar jawabannya gitu sih caranya. Jadi digali. Ini jalan ketika anaknya pemikirannya udah mulai berkembang ya. Anak 3 tahun diajak ngobrol begini belum bisa. Anakku kan sekarang udah mau 5 tahun, dia udah mulai bisa gitu. Jadi kalau anak yang lebih kecil, kita yang ceritain, coba lihat ini anjingnya kasihan ya, nggak ada yang punya gitu kan. Lihat mereka tolongin anjingnya. Tapi anjingnya ini bukan punya mereka. Jadi makanya lihat, mereka tempelin poster supaya bisa, yang punya anjingnya bisa ketemu, anjingnya kemana. Pasti yang punya anjingnya sedih ya, kalau anjing kesayangannya hilang. Kamu kalau mainan kesukaan kamu hilang, kamu sedih nggak? Gitu kan. Nanti kan dia bilang, oh iya aku sedih, aku nggak mau gini-gini kan. Nah jadi sama, jadi konekkan dengan feeling dia sama ceritanya gitu. Jadi dia nyambung, relate. Jadi cerita itu bukan sesuatu yang di luar diri dia, yang nggak ada hubungannya dengan dia gitu. Kalau anak umur 1 atau 2 tahun diceritakan seperti ini, mereka bisa memahami nggak, Miss Melva? Pengalamanku enggak. Jadi kalau anak 1-2 tahun kita hanya baca doang. Jadi ketika kita bacakan cerita, kita juga tahu step-stepnya. Ini dari pengalamanku setelah dengan anakku ya. Jadi
Jadi ada step-stepnya. Mungkin kalau seperti buku ini anak 1-2 tahun, bahkan ketika kita masih mengandung anak kita, kita hanya sekedar baca doang. Iya. Sampai 2 tahun kita hanya sekedar baca aja. Jadi biar dia tahu gitu. Nah, ketika nanti dia udah besar, mungkin nanti ada satu poin dia bosen buku ini kan, ini dibacain mulu gitu. Tapi nanti mungkin setahun kemudian ketika buku ini kita keluarkan lagi, kita bacain, kita udah bisa diskusi sama dia gitu. Dia lebih connect. Jadi di awal hanya baca cuman untuk istilahnya menanam benih aja. Menanam benih di gudang kesadarannya. Begitu. Ini bisa digunakan terus-menerus ya. Ketika Ya, mereka 1 tahun, 2 tahun, kita bisa membacakan satu arah. Dan ketika umur 3 tahun, kita bacakan, tapi dialog. 3 tahun, empat ya. tahun. Di, Usia di 5 tahun, mungkin mereka bisa membaca sendiri ya. Kalau dia sudah bisa membaca ya, tapi kebanyakan kalau buku ini untuk anak 5 tahun belum bisa karena kan kalimatnya panjang-panjang. Gitu, kalimatnya Oke, panjang-panjang. Anak-anak 5 tahun masih membaca kalimat pendek kan sebenarnya. Jadi ini itu kemungkinan di TKB atau dia udah di SD ya. Jadi akhir-akhir TKB apa SD dia udah lebih lancar membaca ini gitu. Jadi sampai 5 tahun mungkin kita masih bantu bacain, kita yang ceritain. Tapi nanti kalau kita sering baca, sebenarnya nanti akan tiba nanti anaknya itu dia akan pegang bukunya sendiri, nanti dia yang ceritain. Si ini ada Bante lagi cerita begini, nanti dia bisa ikutin cerita-ceritanya yang ini dengan catatan selama ketika kita bacakan buku ini kita baca persis kalimat di dalamnya, jangan kita pikir ini susah kalimatnya kita ganti dengan bahasa kita, jangan. Jadi prinsipnya ketika kita membacakan, kalimatnya tertulis apa, itu yang kita bacakan, persis. Nanti ketika tiba waktunya, dia bisa baca sendiri, oh ini Bebudi, ini Sari, mereka lempar bola. Gitu, walaupun nggak persis kalimat di dalam buku itu, tapi dia akan cerita sendiri gitu. Begitu sih. Kalau yang aku lihat di anakku juga, nanti dia bisa bawa bonekanya disusun, bukunya letak di depan bonekanya, dia ceritain buat oh, boneka-bonekanya. jadi Begitu. Iya, mereka jadi ya. iya. Jadi di usia itu malah bisa kebalik ya. Jadi mereka yang bercerita ke kita ya. Iya, betul. Jadi, tapi ini dengan catatan kita juga membangun budaya membaca ya. Jadi kalau cuma bacanya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, ya jangan ngarep gitu. Jadi emang kalau kita tiap hari membaca, kita punya sesi membaca rutin bersama anak kita di rumah, itu kan akan tertanam kan. Jadi buat dia itu membaca itu menyenangkan. Jadi dia akan bisa nanti. Suatu saat tiba-tiba, mama, mama duduk sini, aku mau cerita gitu. Aku bacain ya bukunya. Gitu. Misalnya saya bertanya tentang membaca ya. Eh, Uh-uh. kita sebenarnya dari penerbit Karania itu ada dua opsi yang kita sedang telusuri gitu. Apakah buku ini kita tetap konsisten dengan dalam bentuk cetak atau digital? Jadi menurut Miss Melva ya yang mengerti tentang dunia anak-anak, apakah sebaiknya anak-anak itu membaca langsung dari buku cetak, ya buku real book gitu, atau digital ya? Karena sekarang HP itu lebih handy gitu. Kalau aku pribadi aku suka buku cetak karena ada baunya bukan ada baunya, tapi feel-nya berbeda gitu. Jadi ketika kita membalik lembarannya, kalau HP kan kita paling scroll apa swipe kan, beda kan. Maksudnya kalau di gadget kita kalau nggak scroll swipe. Uh, kalau kayak kita buku kita balik-balik gini kan gampang gitu loh. Oh ini begini, oh begini, oh begini gitu. Tiba apa sih ada feel yang berbeda gitu dengan ketika kita megang uh, gadget. Terus kan ketika kita pegang buku benaran begini kan kita tahu oh ini ada covernya, ini belakangnya, begitu. Apa ya? Ya kalau aku sih tetap prefer ini sih gitu. Karena feel-nya berbeda, terutama feel-nya berbeda. Tapi mungkin ada penelitian yang lebih mendalam mengapa disarankan membaca buku beneran daripada buku digital. Mungkin Ini nanti coba aku explore lagi ya, Ci ya. oh Aku coba cari tahu ya. oke oke baik kita tunggu ya pertanyaan dari sahabat Karania tentang buku ini. Kalau
dari segi layout dan gambar, kualitas warna, menurut Miss Melva bagaimana buku ini? Oke banget, oke banget, bagus. Udah nggak ada komen ini mah kalau dari segi layout, warna, karakter, gambar-gambarnya ini oke banget. Ini emang buku anak-anak begini, besar hurufnya juga pas, nggak kekecilan, nggak Oh, kebesaran kan untuk anak-anak baca. Jadi ini tuh semua udah oke. saya Begitu. dengar juga penulis buku ya. Iya, jadi tahun lalu, 2 tahun lalu ya, udah setahun lalu kebetulan saya ikut kelas menulis cerita anak. Jadi Oh, sama ada mentornya itu biasa cerpennya biasa terbit di majalah anak-anak yang terkenal banget itu dah, gitu, yang kita baca dari kecil kan. Jadi dia mentornya, jadi kita tulis cerita pendek sih, 700 kata kan. Eh, bukan 700 kata, lebih-lebih. Saya lupa berapa kata, tapi cerita pendek. Cerita pendek untuk anak-anak gitu. Terus setelah selesai kelasnya, teman-teman semua pada akhirnya bilang, ya udah kita terbitin aja biar ada kenang-kenangannya. Jadi kita terbitin, kita jualin. oh gitu, yang buku tentang Ah, hujan. iya, 12 Oh, cerita tentang hujan. Jadi ada 12 cerita. Kebetulan saya sendiri tulis 2 di sana. wah. Gitu. Oke. Kita juga dorong penulis-penulis muda ya untuk buku-buku Buddhis juga kan untuk saat ini kan lebih banyak Karania menerjemahkan buku yang Iya. sudah ada. Kita juga mendorong penulis di Indonesia untuk mengirimkan karyanya ke Karania dengan syarat buku itu belum pernah diterbitkan oleh penerbit yang lain. Ah, saya coba-coba ya boleh, Ci. Punya cita-cita nih. Aku punya cita-cita pengen nulis buku Buddhis untuk anak sebenarnya. Belum kesampaian Oh, aja. wah, Heeh. Iya. Ah. saya lihat di sini ada salah satu founder Serenity yang lain ya. Tadi ada Wiwi. Kita undang Wiwi untuk join gimana? Oh, saya setuju, tapi dia nggak tahu nih mau ngapa nggak nih. Coba ya. Tadi kan ada tuh. Saya sudah undang ya. Baik. Sambil Bisa cerita menunggu ya. ya sambil kita Ya. tunggu. Belum pakai tindakan. Miss Melva, saya pengen tahu reaksi anak Melva waktu mendengarkan cerita dari buku ini. 5 tahun kan? Hampir 5 tahun ya, 5 tahun kurang. Ya. Dia senang sih. Sebenarnya semua buku baru dia akan senang. Jadi tadi kan aku juga pas ambil buku ini kan dia datang lagi, Mama ceritain lagi gitu. Dia senang sih pada dasarnya karena anakku kan dari kecil sudah biasa aku bacain. Dari dia setengah tahun udah aku bacain kan. Jadi begitu ada buku baru nyampe di rumah dia pasti sangat excited membaca untuk ikutan membaca gitu. Begitu. Nah, ini kan aku cuma bacain dia sekali. Tetapi ketika dia pegang buku ini, terus dia lihat gambarnya, ada beberapa scene yang dia udah tahu, dia bisa ceritain sendiri. Jadi emang kekuatan membiasakan membaca dari kecil itu luar biasa sih menurutku. Yang luar Gitu biasanya sih. apa? Luar biasanya Eh, apa nih? Satu, ketika dia lihat buku dia punya ketertarikan. Jadi kenapa membaca buku itu penting kalau menurut aku kan, karena buku itu adalah jendela jendela dunia benar. Ada penelitian sebenarnya yang dilakukan oleh saya lupa nama organisasinya, tapi mereka promote yang namanya read aloud, istilahnya read aloud. Dan di situ ada penelitian. Mereka melakukan penelitian, ada anak SMP apa SMA, saya lupa gitu kan. Tapi mereka itu nilainya sangat jelek sekali. Terus secara akademis sangat buruk. Akhirnya dia sarankan ke orang tuanya, anakmu kasih tugas membaca satu buku.
satu hari, pokoknya setiap hari harus ada buku yang dibaca gitu. Dan by the end of the year, academic year, nilai anaknya semua langsung boost up. Hanya dengan membaca. Begitu. Percaya atau percaya, tapi itu hasil penelitiannya begitu. Gitu. Kita mungkin nggak bisa lihat apa relevansinya nilai akademis dengan membaca buku kan. Gitu. Nah, jadi ini yang di anakku itu begitu. Jadi ketika dia maksudnya ketika aku bacain sekali, dia udah bisa, dia cepet banget pick up ceritanya. Dia connect gitu, dia connect dan aku belum pernah dengar dia cerita ulang karena kan bukunya ini aku simpen takut rusak. Belum free access bukunya. Kan ada buku yang free access sama buku yang belum free access. Jadi ini masih Oh gitu. disimpan gitu. Iya, belum belum free access nih, simpen dulu, masih buku mama, belum buku anakku. Iya, ya, begitulah, Cerita Ci. membaca membaca buku untuk anak saya pengen sharing ya. Anak saya sih Ya. sudah besar, sudah kuliah. Cuman dari kecil sebelum tidur, momen membacakan cerita untuk anak itu adalah momen bonding bagi saya. Jadi sebelum dia tidur kita ceritain dulu gitu. Terkadang nggak semua cerita Dharma ada. Kadang cuman cerita yang kita bikin sendiri gitu. Kadang Hmm. ada cerita yang kita ambil dari buku. Kadang kadang kalau dia udah denger satu kali, kadang dia udah nggak mau dengernya. Ini udah diceritain katanya, minta cerita yang baru. Terkadang kita kehabisan cerita. Jadi ketika kita bercerita sampai momen-momen kita udah kecapean cerita dan kemudian kita melihat dia tertidur, itu indah sekali gitu. Sekarang anak saya sudah sekarang udah jadi karena anak saya sudah besar ya, udah kuliah, dia udah bisa tidur sendiri. Terkadang saya merindukan saat-saat seperti itu ketika anak saya masih kecil, ketika saya masih bisa bercerita sama dia gitu. Hmm. Dan nggak hanya mama ya, papa juga. Bahkan cerita papa dia lebih suka daripada cerita mama. Papanya Saya lebih jago ya. saya tanya, apa kamu lebih suka cerita papa daripada cerita mama? Dia bilang gini, karena cerita mama itu selalu ada pesan sponsornya. Habis itu ada taman, dia bilang gitu. Kalau papa nggak, papa kalau cerita tuh cuman cerita aja katanya. Iya, iya. Tapi emang kadang begitu sih, anakku juga kalau ketika aku cerita mulai ada pesan sponsor, dia bilang, Mama, baca aja, Mama baca aja. Nggak usah begitu, baca aja. Sama ya. Ya, kadang. Jadi mungkin emang kita harus pinter-pinter banget ya nyelipin pesan sponsornya yang nggak kentara Ya, banget sampai sampai kena time out, udah gak usah. lebih pinter ya. Begitu. Misalnya Pak, kita lagi nunggu pertanyaan, tapi kayaknya tidak ada yang bertanya nih. Kayaknya Oke, semua memahami yang dijelaskan oleh Miss Elva dengan sangat baik. terima kasih. Mungkin Elva bisa menunjukkan salah satu poin Dharma di buku tersebut yang buat karenanya ketika mereka bercerita ke anaknya, mereka bisa point out gitu. Oh, bagian ini nih menarik nih gitu. Kalau yang di buku ini, yang sangat gamblang kan adalah eh, tidak menyakiti orang lain. Jadi eh, tidak menyakiti hewan sebenarnya. Yang poin pertama itu dia spesifik sekali jangan menyakiti hewan. Eh, jadi makanya aku pikir kenapa ceritanya Bantenya tulis ngambil contohnya anjing yang mau dipukul sama dua anak terus kemudian diselamatkan oleh, jadi dia bikin kontras, ada dua anak yang mau ganggu anjing sama dua anak yang mau menolong gitu. Jadi dibikin kontras dan akibatnya apa? Oh ya, aku ingat karena tiba-tiba ingat karena di bagian belakang buku ini kan ada bagian yang panjang yang penjelasan itu kan. Oh, kalau kita menyakiti orang lain nanti akibatnya apa? Nah, di buku ini kan dia kasih contoh langsungnya itu yang tadi. Kalau kita nyakitin makhluk lain, nyakitin hewan, apa yang akan terjadi gitu kan? Yang si anak-anak gangguin lebah, dikejar lebah. Itu satu, ada konsekuensi dari perbuatan kita. Nah, satu lagi,
ketika kita menolong orang lain, menolong hewan, menyelamatkan hewan, apa yang akan terjadi gitu. Nah, kalau di buku ini kan yang terjadi ketika mereka menolong anak anjing itu dan membantu pemiliknya menemukan kan, em, mereka merasa senang. Mereka merasa senang, terus yang punyanya juga sangat berterima kasih kan kepada mereka. Jadi as simple as that sih sebenarnya. Jadi emang nggak dibilang kamu tuh nggak boleh nyakitin hewan karena nanti kamu bisa masuk neraka, nanti kamu bisa begini, nanti kamu bisa begini, nanti kalau kamu nolong itu, nanti kamu bisa cantik, kamu bisa gini-gini, enggak gitu. Tapi ya sangat simple sekali sih. Jadi yang bisa langsung kelihatan gitu. Intinya nanti kalau kita terlalu banyak kasih tahu ini nggak boleh itu nggak boleh juga mereka tahu ya bahwa itu tuh seperti kaset rusak diulang-ulang terus Iya, sama mama sama papa iya. ya. Ya apaan sih gitu kan. Terus mungkin juga beberapa anak mungkin belum connect. Untuk anak yang lebih kecil, anak yang udah besar kan juga mikirnya, ah banyak ini nih cerewet bener gitu kan. Udah tahu gitu kan. Pasti gitu biasanya. Begitu, Ci. Miss Melva, kita udah ada pertanyaan yang masuk katanya anak zaman Oh, oke. sekarang. Nadi_fotologi, anak zaman sekarang ya, yang masih sering main gadget, gimana menanganinya ya? Umur berapa dulu anaknya? Jadi emang Kayaknya harus, dari segala umur ya, dari 2-3 tahun juga udah bisa main gadget loh. iya, jadi kayak kalau hasil hasil apa? Dari hasil pengamatanku, dari hasil aku membaca, kita nanganin anak yang sering main gadget antara anak 2 tahun dengan anak 5 tahun, anak 8 tahun, anak sudah remaja dengan dewasa, itu kan berbeda. Yang respon yang bisa kita lakukan kan bagaimana kita, oh 4 tahun. Oh, Ya. 4 tahun ini sebenarnya tergantung orang tuanya tega apa nggak tega aja sih. Kalau 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 ini ya, Pak Kusnadi ya. Jadi tergantung tega apa nggak tega. Jadi kalau benar-benar temanku, ini ya aku sharing cerita temanku ya, yang anaknya pernah masih usia usia dini sih di bawah 6 tahun. Pernah kecanduan gadget gitu kan sampai terjadi gangguan, ada gangguan lah dalam tumbuh kembangnya. Kemudian ke psikolog, sama psikolognya benar strict, benar-benar detox total. Jadi gadgetnya dijual sama bapaknya. Jadi udah nggak punya apa-apa lagi tuh. Ya udah selama beberapa minggu awal ya anaknya meraung-raung gitu kayak orang orang apa sih namanya kita bilang sakau ya istilahnya ya. Ya yang perlu banget kan gitu. Tapi ketika udah lewat masa itu udah gitu. Jadi um, tapi mungkin itu tidak banyak yang melakukan itu kan. Jadi emang tergantung. Kalau misalnya kita mau lebih mild, kita bisa mulai step through sih, kasih aturan. Misalnya, kamu gadget cuman boleh Sabtu Minggu, misalnya pas weekend. Dengan catatan, tugas-tugas kamu sudah kamu kerjakan. Misalnya, kalau dia bangun tidur itu harus rapikan kasur, dia udah rapikan kasur. Kalau misalnya dia punya tugas hari Minggu itu dia bersih-bersih meja belajar dia udah bersihin. Jadi semua pekerjaan rumah, bukan PR dari sekolah ya, maksudnya pekerjaan yang ada di rumah, bersih-bersih atau apapun yang ditugaskan di rumahnya itu dia udah kerjakan. Itu dia boleh main gadget. Dia ada gadget time lah dan dibatasin waktunya. Pasang alarm. Karena anak 4 tahun kan dia belum tahu kan nanti jam 2 yang mana jam 2 gitu lihat jam nggak ngekar. Jadi pasang alarm aja, beli alarm. Jangan disarankan sih banyak yang menyarankan kita beli alarm beneran. Yang dapur itu juga boleh dah. Jadi pasang jamnya mungkin 4 tahun jangan kasih 2 jam nonstop gitu. Jadi mungkin bisa di break setiap setengah jam break dulu. Dia ngapain dulu 1 jam, habis itu dia boleh lanjut lagi dengan durasi maksimal. Kalau mau 2 jam ya boleh, tapi 4 tahun itu sebenarnya kalau nggak salah saya di bawah 1 jam sih durasinya. Tapi kan mungkin agak susah kan sekarang kondisinya kan. Jadi ya ya begitu sih solusinya sambil pelan-pelan dikurangin. Caranya gimana? Ajak main aja keluar. Jadi dia nggak gadget time gitu. Kan kayak anakku juga sempat lost kan. Anakku itu waktu kecil itu dia no gadget. Mulai lost itu ketika karena aku kan kerja dari rumah. Ketika aku kerja dari rumah dan waktu itu aku nggak ada yang bantuin di rumah. Jadi emang kita practically cuma berdua kan.
Nah, ada satu momen yang aku lost, ya udah kamu aku nggak kasih dia YouTube, tapi aku kasih dia apps belajar anak-anak, ada satu em, yang itu kan. Jadi dia cuma dari situ gitu. Terus tapi dari situ mulai lost gitu. Terus tiba-tiba habis itu entah aku lupa kesambet apa, tiba-tiba ya kamu boleh YouTube tapi dari TV gitu kan. Nah, itu udah mulai lost gitu. Jadi sekarang dia udah ngerti YouTube dan dia udah bisa buka TV sendiri, masuk ke TV kabel sendiri, buka YouTube, dia pinter banget. Nah, tapi ya habis itu udah aku mulai set, kamu tuh boleh itu cuman pas weekend. Pas weekend Sabtu Minggu. Tapi aku kan juga nggak srek karena dia kalau dia sepagian, maksudnya seharian nongkrong depan TV kan. Apa dia nonton YouTube Kids gitu seharian gitu. Jadi aku ajak dia keluar. Hari ini kita main kemana yuk gitu. Jadi ajak aktivitas. Jadi kita harus cari ganti aktivitas gadget time dia sebenarnya. Kalau aku perhatikan di anakku sendiri, nanti mungkin Pak Kusnadi tadi ya namanya ya, bisa perhatikan anaknya sendiri juga gitu. Anakku, dia mulai minta gadget itu kalau dia sudah tidak diperhatikan. Spesifik. Jadi dia merasa bosan, dia lari, aku mau nonton TV atau aku mau pinjam HP mama gitu. Sangat sangat kelihatan. Jadi itu adalah tanda sebenarnya dia ngasih tahu, aku butuh perhatianmu, tapi karena kamu tak bisa kasihlah aku penggantinya gadget-gadget ini gitu kan. Begitu. Itu kalau di aku. Nah, ini kita sebagai orang tua, saranku perhatikan anak kita, observasi gitu. Kalau penyebabnya adalah mungkin itu, um, ya berarti kita harus perbanyak perhatian ke dia gitu. Nah, kalau misalnya penyebabnya bukan itu, apakah kalau misalnya dia mulai kecanduan, berarti kita harus ambil langkah untuk mengurangi kecanduannya, mulai dibatas-batasin. Saran terbaik adalah carilah pakar, cari ahli gitu. Cari ahli karena dia ahli kan lebih punya lebih banyak apa sih? Uh, skillful means ya untuk gimana bantu kita kan. Jadi jangan malu sih, jangan malu mencari ahli. Jangan pikir aku kalau cari ke psikolog kesannya anakku ada gangguan jiwa. Enggak sih, sebenarnya enggak begitu. Tapi emang mereka sudah lebih ahli, mereka punya skillful means-nya. Gitu daripada kita kan coba-coba terus kan. Kalau ahli itu kan dia kayak ada supportnya, kita support untuk kita itu loh, daripada kita cuma jalan sendiri gitu. Yang saya rangkum ya, Miss Melva tadi bilang bahwa anak itu akan lari ke gadget ketika mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau ketika orang tuanya sibuk. Ya, Iya. jadi sebenarnya kita kalau ingin menjauhkan anak kita dari gadget sebenarnya ada caranya ya. Kita main Iya, sama mereka. Kita alihkan betul. perhatian di gadget dan permainan yang bisa dilakukan mungkin untuk anak cewek mungkin bisa main boneka seperti bercerita ke bonekanya. Mungkin anak cowok mungkin bisa main bola ya. Macam-macam sih, anak cewek juga bisa main bola. Ya kalau kalau aku kan menganggap permainan tidak ada gender ya, permainan nggak ada Iya. gender gitu. Tapi macam-macam, jadi tinggal lihat aja anak kita sukanya apa. Kalau misalnya kita bingung, sebenarnya banyak orang tua yang nggak tahu cara bermain dengan anak ya. Aku juga mengakui, aku juga tidak terlalu tahu cara bermain dengan anak gitu. Aku kalau anakku ngajak main tuh aku agak reluctant karena mainnya gimana ya? Aku lebih prefer ya udah kita baca buku bareng atau kita main di luar. Main di luar kan. Kalau kalau main di luar itu biasanya aku menggambar di jalan, di kapur, pakai kapur gambar di jalan. Jadi terus kita gambar kayak obstacle course gitu loh, yang di sini kamu loncat, di sini kamu merangkak, di sini kamu berputar gitu macam-macam. Jadi aku suka yang begitu. Jadi kita mainnya begitu gitu. Atau kalau nggak kita cuma sekedar jalan-jalan di depan. Jadi macam-macam sih. Tinggal lihat aja anaknya sukanya yang mana. Kalau nggak mau bermain juga kita bisa ajak beraktivitas bareng sebenarnya. Jadi misalnya kalau kita lagi suka main musik, orang tuanya suka main musik ya, suka main gitar, ya udah beliin aja gitar kecil satu untuk anaknya. Yuk yuk kita main gitar bareng gitu kan, ajarin gitu. Itu juga bisa. Atau suka menggambar, ya udah kita sama-sama menggambar yuk gitu. Nah, catatannya ketika menggambar bareng, gambar anaknya jangan dikoreksi terus, ih gambarnya kok begitu, burung kok begitu sih, gambarnya nggak begitu, harusnya begini, ya itu anaknya jadi males gitu. Tapi ada satu buku dari Karania yang apa yang banyak permainan untuk anak-anak. Judulnya Menanam Benih. Saya jadi Ah, promosi buku boleh boleh. Menanam Benih, kali permainan di situ.
Jadi kalau bagi orang tua yang ingin bermain sama anak ya, di buku Menanam Benih itu juga diterbitkan oleh Karania, bisa dibeli di www.karania.com atau di Tokopedia atau Shopee. Di buku itu banyak sekali tipe-tipe permainan yang bisa dimainkan berdua sama anak, bahkan bertiga kalau anaknya ada dua gitu. Terus juga buku itu juga mengajarkan loh gimana mengajarkan konsentrasi ke anak. Terkadang kan kita suka bilang bahwa meditasi itu bermanfaat gitu. Tapi seberapa besar manfaat meditasi itu bagi anak? Kita nggak bisa ngajar meditasi dengan minta anak kita duduk diam bersila gitu, nggak bisa. Tapi dengan permainan yang ada di buku Menanam itu, kita bisa melatih konsentrasi loh. Saya sudah buktikan sendiri. Karena Nanti anak saya beli saya, bukunya. iya, karena anak saya matematika dan matematika itu perlu konsentrasi ya. Nah, beberapa permainan itu ketika anak saya kecil saya sempat mainkan bersama anak saya gitu. Nggak semuanya karena itu banyak sekali gitu. Dan saya melihat anak saya ketika fokus dia bisa fokus, tapi ketika dia capek dia bisa stop. Ya, seringkali kan kita begitu. Ketika kalau dari saya bandingkan dengan beberapa teman-temannya ya, ketika mereka kelas 11, kelas 12 itu tugas kan banyak sekali. Terkadang tuh sampai jam 1 pagi juga nggak selesai mereka kerjainnya karena ada project-project yang harus dikerjain ya. Nah, kalau anak saya dia bilang, dia stop. Kalau udah jam 12 dia sudah capek, maksimal sampai jam 1 dia akan stop, dia akan tidur. Kalau nggak selesai dia akan bangun lagi jam 4 pagi dia akan teruskan. Kalau saya bandingkan sama beberapa anak yang lain, mereka akan tetap begadang sampai selesai. Jadi saya pikir bagus. Jadi dia tahu badannya sudah letih, dia akan stop, dia akan beristirahat. Dan itu beberapa tuh dipelajari tanpa dia sadari loh. Dari buku-buku yang kita ceritakan itu. Wah, menarik sekali ini Cijenti. Saya harus beli nih. Ini poin penting sih, poin penting yang menanam ini. Ya, tahu kapan berhenti. Ini emang poin yang mungkin banyak orang tua yang miss juga. Bahkan kita sendiri lah. Kita sendiri juga seringnya ini ya lupa ya, nggak sadar untuk menyadari bahwa ini sudah waktunya aku berhenti gitu, nggak kebablasan. Wah, menarik. Saya beli nanti. Itu penting. Itu penting. Karena mereka tahu. Kadang kan tugas-tugas di sekolah ya, mungkin Miss Melva anaknya 5 tahun, tapi bagi yang anaknya mungkin udah SMP, udah SMA tuh kadang udah mulai banyak tugas, apalagi online learning ya, tugasnya banyak gitu yang harus dikerjain. Dan terkadang kita berpikir bahwa online bisa dikerjain di rumah, tapi membutuhkan lebih banyak effort daripada kita ke sekolah dengerin guru gitu. Karena online lebih banyak tuh kita melakukannya sendiri kan. Iya, betul. Dan itu anak saya bilang itu lebih lebih melelahkan daripada ke sekolah katanya. Iya. Jadi kalau ada guru-guru yang acara ini tolong ya anak tugas jangan terlalu banyak juga. Titipan pesan buat para guru. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan yang lain? Belum ada ya. Saya ingin sharing nih satu permainan yang anak saya suka ya dulu. Dan ini murah meriah dan dia sangat gembira. Jadi tahu kardus ya. Kadang kalau kita beli paket atau apakah ada kardus kardus Domi sedikit kecil tapi ada kardus yang lebih gede. Dia suka duduk di dalam kardus, dia minta saya tarik katanya. Mama tarik gitu. Jadi dia duduk di kardus, saya tarik. Jadi kayak apa ya, happy banget gitu loh. Jadi sekarang saya kalau lihat kardus saya suka inget, aduh dulu anak saya duduk di sini nih gitu loh. Kalau anak saya di baskom, di kamar mandi. Bisa lama sekali di dalam baskom di kamar mandi. Bisa sejam. Meriah ya. Iya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Ines_ZZZ. Sekarang banyak sekolah internasional mengajarkan pelajaran agama Buddha dalam bahasa Inggris. Tapi sepertinya masih minim sekali buku pelajaran, buku cerita dalam bahasa.
gimana tuh? Eh, Sebenarnya banyak. Justru dari pengalaman saya, jadi kan ketika anak saya mulai besar kan saya sudah mulai lebih aware gitu kan. Oh ya, anakku mau aku masukin nilai-nilai Dharma, jadi aku mulai hunting-hunting buku Dharma. Dan aku justru Iya. sebenarnya menemukan lebih banyak buku dari luar daripada di dalam. Buku-buku Dharma untuk anak-anak lebih banyak yang berbahasa Inggris sebenarnya daripada yang bahasa Indonesia. Karena seperti yang tadi Iya. Cijenti bilang di awal kan, yang Hmm. dalam negeri itu kayaknya belum terlalu produktif gitu. Jadi mudah-mudahan habis ini makin banyak ya, Ci, ya, yang mau bikin ya. Jadi justru aku banyak dapat dari luar. Jadi aku punya koleksi buku Dharma yang dari luar ada beberapa buku gitu. Dan ketika Karania terbitin buku ini, reaksi Iya. pertamaku adalah aku senang sekali akhirnya ada yang bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin nanti aku akan nanti di belakang layar sih. Nih tolong beberapa judul diterjemahkan juga biar lebih banyak gitu. Jadi Ini lebih banyak total pilihan. ada 8 judul. Ya, 8 Ada judul ditunggu judul berikutnya. ya, cuman bertahap. Jadi ini buku Mm-mm. pertama, nanti akan itu buku kedua. Mm-mm. Jadi Soalnya mm-mm. Ini angin segar lah buku ini menurutku. saya juga ya, waktu anak saya kecil buku ini belum ada soalnya. Iya. Eh, Ya mudah-mudahan kedepannya makin banyak lah Ci ya buku-buku Dharma anak-anak dan buku pelajaran juga ya lebih Iya, banyak variasi. iya. Saya pikir satu hal ya yang tadi kita bahas ya, terkadang tuh kita ingin menunjukkan cinta ke anak-anak kita dalam bentuk apa ya kan? Dan seringkali kita membeli banyak buku berharap anak kita membaca ya. Ya, Cuman eh, bahkan ketika usia anak kita sudah mampu membaca sendiri, mereka tetap menginginkan kedekatan sama orang tua. Jadi kita membacakan cerita ke anak-anak kita yang udah usia misalnya 9 tahun, 10 tahun yang udah mampu membaca juga, itu membuat kita jadi lebih dekat. iya, Karena momen-momen yang kita ciptakan bersama-sama mereka itu ya, itu akan diingat sama mereka. iya, Ya, iya saya betul. sering merindukan momen-momen seperti itu ya, karena anak saya sudah jauh sekarang. Jadi kepada orang tua yang anaknya masih di bawah 18 tahun yang belum tamat SMA misalnya masih tinggal sama orang tuanya, saya rekomendasikan untuk membaca buku bersama. Kalau udah besar mungkin bisa baca bersama, kalau kecil kita yang bacakan gitu. Dan saya pikir Iya, ketika kita anak kita ya, hadiah yang paling indah yang mereka inginkan bukanlah mainan yang paling mahal, tapi waktu bersama orang tuanya. Setuju nggak, Miss Mel? setuju banget. Setuju banget. Iya, anakku juga. Kalau aku lihat anakku ya begitu. Jadi dia nggak minta yang macam-macam, cuman mama ayo kita main bareng. Udah itu doang. Jadi emang kan waktu mamanya main bareng dia emang waktu bersama dia kan yang dia Iya. kejar di sana gitu. Jadi Bu baca bersama anak gitu ya. Iya, betul. Membaca buku bersama anak itu bonding yang banyak hal yang bisa didapat sih. Tapi jangan habisnya mungkin jadi merasa apa ya tertekan gitu ya. Jadi ketika membaca buku ini juga, ketika kita membaca buku bacalah dengan perasaan riang juga gitu. Jadi kalau mungkin kita nggak hobi baca buku, sebelum kita mulai baca buku ke anak kita mulai coba baca buku dulu. Kalau buku-buku yang penuh tulisan mungkin kita susah ya, jadi mulai aja beli buku-buku bergambar. Banyak sebenarnya picture book untuk orang dewasa yang ceritanya bagus-bagus gitu. Jadi kita mulai aja, jadi mulai dari kita baca buku dulu, kita dapat joy-nya, baru kemudian kita bacain ke anak kita. Kalau kita sendiri nggak suka baca buku, tapi kita merasa kita harus baca buku, kita wajib membacakan buku ke anak kita. Ketika kita membaca, uh, perasaan enggan itu juga terpancar sebenarnya ke anak itu, gitu kan? Iya. Begitu. Kadang saya suka uh, kadang saya suka melihat ketika saya
ada di tempat umum, terus saya melihat anak-anak kecil lagi jalan ya. Saya jadi merindukan, aduh indah sekali ya ketika anak saya masih seumur itu ya, yang saya masih bisa gandeng mana-mana. Iya, iya. MS sindrom katanya. Eh, bisa jadi ya, Ci. Saya belum sampai di tahap itu. Belum bisa merasakannya. Sarangnya kosong gitu, Heeh. karena udah besar begitu. Baiklah Miss Melva, kayaknya nggak berasa ya kita udah bincang-bincang selama hampir 1 jam loh. Oh ya, nggak Ya, kerasa cepet juga. iya Heeh. ada 2 pertanyaan yang masuk yang akan mendapatkan hadiah dari penerbit Karania, yaitu Kusnadi_fotologi dan satu lagi Ines. Jadi tolong DM nama, alamat, dan nomor telepon ke IG @penerbit Karania. Anda akan mendapatkan hadiah buku Anak Baik Tidak Nakal. Nanti akan dikirim langsung oleh penerbit Karania. Oke? Juga karena kita sebenarnya ada 3 buku giveaway ya. Saya ingin mengirimkan ini ke siapa ya Miss Melva ya? Hmm, siapa Oke. ya? Ke Miss Wiwi ya. Biar nanti koleksi perpustakaannya memiliki buku ini. Oke, Miss Wiwi juga tolong DM nama, alamat, dan nomor telepon ke IG @penerbit Karania. Hmm. Miss Melva, sebelum kita akhiri acara ini, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Karania? Buat sahabat Karania, jadi buku Anak Baik Tidak Nakal. Buat aku pribadi buku ini bagus. Jadi aku sarankan untuk beli. Dan mulailah buat yang belum mulai punya kebiasaan membaca, mulailah membaca bersama anak-anaknya di rumah. Nanti ketika anaknya sudah besar, nanti bisa dirasakan apa sih manfaatnya gitu. Hmm. Terima kasih Miss Melva. Ya, Baik. makasih Ci Jenti undangannya. Oh iya, sebagai bentuk apresiasi kepada Miss Melva yang telah berbagi di acara Karania Wisdom, penerbit Karania akan memberikan membership, yaitu keanggotaan Karania Book Club kepada Miss Melva, di mana bisa mendapatkan benefit khusus untuk buku-buku terbitan penerbit Karania. Yeay, terima Ya, kasih. Habis ini borong buku. terus ikutin acara Karania Wisdom setiap Rabu malam jam 8. Dan juga follow akun Instagram @penerbitkarania agar tidak ketinggalan. Terus bagi sahabat Karania yang ingin menginginkan buku berkualitas kami, silakan hubungi melalui WA nomor 081 315 315 699 atau www.karania.com atau di Tokopedia dan Shopee. Anda juga bisa mendaftarkan diri menjadi anggota Karania Book Club untuk mendapatkan spesial cashback dan benefit lain untuk mengakses buku-buku baru terbitan Karania. Silakan hubungin kami melalui WA di nomor yang sama atau melalui website www.karania.com atau DM Instagram penerbit Karania. Akhir kata, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Melva. Makasih Ci Jenti. Dadah. Selamat malam.